Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberi kejutan kepada kakak tertua. Itu sebabnya aku tidak menyebutkan ini sebelumnya. Kamu akan tahu nanti." Tang Wutong meluruskan bibirnya, tapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Mereka bergerak ke barat dan pergi mengelilingi kota bercahaya meskipun alat jiwa pengintai udara sesekali muncul di tempat mereka lewat. Wu Yuhao akan selalu bisa menemukannya sebelumnya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia sendiri seperti alat jiwa pengintai terkuat di dunia saat ini. Tidak perlu takut baginya untuk khawatir ketahuan. Setelah terbang selama 2 jam, Tang Wutong hanya bisa bertanya, "Yuhao, apa yang akan kita lakukan?" Wu Yuhao tertawa misterius dan menjawab, "Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi semalam? Aku ingin membawa kamu ke tempat di mana aku pertama kali merasakan hal itu. Kamu tentu akan mengerti ketika kita sampai di sana. Kita hampir sampai, jangan cemas." 1 jam lagi berlalu dan Wu Yuhao membimbing Tang Wutong ke tanah dan menjelaskan situasinya. Dia secara kasar mengkonfirmasi lokasi mereka sebelum dia berbaring dengan Tang Wutong. Indera spiritual mereka meluas sekali lagi, menyebar keluar di bawah peningkatan tanaman. Itu menyebar sangat jauh. Tidak lama kemudian Wu Yuhao berdiri. Saat ini Tang Wutong memiliki ide bagus tentang apa yang sedang terjadi. Wu Yuhao pasti telah menemukan sesuatu. Apapun yang dia temukan tidak diragukan lagi, sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru ke sini pada saat seperti ini. Dia bangkit dan tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang. Wu Yuhao menarik Tang Wutong dan dengan cepat melanjutkan ke satu arah. Dengan sangat cepat, sebuah lembah gunung muncul dalam pandangan mereka. Seharusnya di sini, melihat ke bawah dari tepi lembah gunung, tebing itu tampak sangat mulus. Rumput biru perak tebal tumbuh di mana-mana. Aroma rumput yang menyegarkan menyapu angin. Ada banyak vegetasi bunga berwarna-warni di rumput ini. Mereka cantik. Lautan rumput dan bunga-bunga segar ini menyebar sampai ke lembah gunung. Rasanya seolah-olah dihiasi dengan permata. Tempat ini indah. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Wu Yuhao terkekeh. "Ya, ini indah. Ayo mari kita turun dan melihat-lihat." Dia memegang Tang Wutong saat dia terbang. Kali ini mereka tidak mendarat di tanah lagi. Mereka mengandalkan kekuatan jiwa mereka untuk mempertahankan ketinggian mereka. Mereka hanya 30 cm dari tanah, tetapi menolak untuk menginjaknya. Bagaimana mereka sanggup menginjak rumput biru perak? Semakin mereka berkelana ke lembah gunung, semakin menyegarkan udara. Segera mereka tiba di dasar lembah. Tidak ada pohon tinggi di sini, tapi rumput biru perak terus menghantui seluruh lembah. Tidak ada tanah yang terbuka sama sekali. Mata Wu Yuhao penuh dengan kebahagiaan saat dia memegang tangan Tang Wutong. Dari lingkungan di sini, sepertinya ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat menemukannya. Cahaya menyala di matanya lagi. Kekuatan spiritual Wu Yuhao meluas ke bawah, seperti air yang mengalir ke bawah. Kali ini, dia tidak menyatukan kekuatan spiritualnya dengan tanaman, tetapi hanya mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengamati sekelilingnya. Begitu kekuatan spiritualnya menyebar, seluruh lembah gunung berada di bawah pengawasannya pada saat ini. Rumput biru perak yang awalnya sangat tenang mulai bergetar. Setelah itu, bidang rumput sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua melonjak seolah-olah mereka akan menusuk. Harmoni digantikan oleh aura yang menyeramkan dan bermusuhan. Mereka panik, kata Tang Wutong tertegun. Ketika indera spiritualnya ditingkatkan pada malam sebelumnya, dia saat ini sangat sensitif terhadap aura tanaman. Dia percaya bahwa Wu Yuhao juga bisa merasakan apa yang dia rasakan, namun Wu Yuhao tidak bergerak. Dia diam-diam merasakan permusuhan yang datang dari rumput biru perak di sekitarnya. Itu murni permusuhan. Alasannya juga sederhana. Ini karena Wu Yuhao sedang mengintip. Rumput biru perak murni tidak memiliki kemampuan seperti itu. Alasan mengapa mereka bisa bereaksi dengan cara ini adalah karena ada sesuatu seperti Wu Yuhao yang secara spiritual terhubung dengan mereka. Sesuatu ini bahkan lebih dekat dengan mereka daripada Wu Yuhao ketika dia terhubung dengan tanaman. Wu Yuhao tertawa kali ini. Dia benar-benar memverifikasinya.
Permusuhan kuat yang datang dari rumput biru perak mempengaruhi deteksi spiritual Huo Yuhao, namun Huo Yuhao tampaknya tidak bereaksi terhadapnya. Dia mempertahankan ketenangannya dan terus mencurahkan kekuatan spiritualnya. Di belakangnya, proyeksi emas redup mulai muncul. Itu memiliki penampilan kaisar binatang. Pada saat yang sama mata takdirnya juga terbuka. Cahaya takdir dengan lembut bersinar. Kekuatan spiritual Huo Yuhao juga tumbuh secara signifikan lebih kuat. Permusuhan rumput biru perak segera dihancurkan di bawah kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Pada saat itulah Huo Yuhao mengangkat kepalanya. Garis cahaya putih lembut keluar dari mata takdir miliknya. Tembakannya menembus udara sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang tak hitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya putih jatuh dari langit menyerupai hujan ringan. Hujan ringan ini menutupi seluruh lembah gunung. Tang Wutong juga menikmati hujan ini. Itu sangat nyaman untuknya. Itu adalah kekuatan yang datang dari keberuntungan. Meskipun tidak bisa mengubah apapun secara langsung, itu mempengaruhi masa depan. Itu adalah penghakiman takdir yang telah dirilis dari kemampuan singa emas bermata 3. Lembah itu dengan cepat tenang. Rumput biru perak juga berubah dari menegang ke lunak. Segalanya tampak kembali normal. Untuk tanaman ini yang hanya bisa melakukan fungsi paling dasar, indera mereka sederhana dan langsung, tetapi sangat akut. Kekayaan yang dibawa Huo Yuhao pada mereka dan aura kaisar binatang membuat mereka sangat bersemangat. Permusuhan yang telah terbentuk sebelumnya lenyap sepenuhnya. Huo Yuhao tersenyum. "Senior, kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Aku tidak menyembunyikan niat buruk." Tiba-tiba suara bergema. "Kaisar binatang, kau benar-benar memiliki aura kaisar binatang, bagaimana mungkin?" Suara bernada rendah terdengar dari kejauhan. "Itu karena dia kekasihku." Meskipun Tang Wutong ada di sekitarnya, Huo Yuhao masih berani mengatakan ini. Wang Huer telah mengorbankan segalanya untuknya, jadi mengapa jika dia adalah monster, dia akan selalu memiliki sebagian dari hatinya. Tang Wutong bertindak seolah dia tidak mendengar itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia bahkan tampak terhibur. Orang seperti itu pantas mendapatkan cintanya. Suara itu terdiam sesaat, lalu bergema kembali. "Namun kekasihmu telah menjadi kemampuanmu." Huo Yuhao juga terdiam. Setelah itu dia perlahan-lahan mendarat. Rumput biru perak di tanah secara otomatis bergoyang dan membiarkan dia duduk bersila di tanah. Tang Wutong duduk di sampingnya. Huo Yuhao melepaskan tangannya dan ada perubahan dalam ekspresinya. Ekspresi sedih muncul. Dia tidak mau mengingat kenangan itu, namun dia tidak punya pilihan jika dia ingin membantu Guru Xiaoya. Dia menutup matanya dan Wang Huer muncul di benaknya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, setiap adegan, setiap masalah dan setiap item muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Hanya pada akhirnya, ketika Kier membakar dirinya sendiri tanpa ragu-ragu untuknya dan berubah menjadi api pengorbanan yang intens, dia menyadari bahwa dia salah. Sebenarnya Kier sudah menjadi bagian dari hatinya. Tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya, dia patah hati, benar-benar patah hati. Setelah pengorbanannya, dia tidak berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Ini karena dia takut. Dia benar-benar takut. Dia takut sakit seperti ini. Saat ini dia merasa sulit bernafas ketika dia diserang oleh rasa sakit yang luar biasa ini. Air mata menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat dan cahaya keemasan suram berdesir di udara. Kesedihannya mempengaruhi rumput biru perak dan bunga-bunga di sekitarnya. Mereka terkulai ke bawah seolah-olah mereka layu. Mereka berduka bersama. Proyeksi emas redup perlahan menjadi nyata di belakangnya. Proyeksi berjalan di depannya dan mengangkat satu kaki. Ingin menyentuhnya, namun pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan. Pada saat ini, telapak tangan putih tipis membentang, meraih kaki depannya. Singa emas bermata 3 mengangkat kepalanya dengan heran dan yang dia lihat hanyalah wajah yang tampak tulus. Ada ekspresi yang sangat sedih dan melankolis di wajahnya. Singa emas bermata 3 mengangguk padanya. Sorot matanya juga menjadi lebih lembut saat cahaya keemasan menyala. Proyeksi singa emas bermata 3 menyatu ke tubuh Tang Wutong. Tang Wutong bergetar sedikit sebelum dia membuka matanya.
Yuhao. Panggilan lembut menyentak Wo Yuhao. Dia sekarang berlinang air mata saat dia perlahan membuka matanya. Suara ini terlalu akrab. Kedinginan dan nada suara ini menyayat hatinya. Kier, aku minta maaf. Wo Yuhao terisak. Yuhao diangkat olehnya. Dia tertegun. Dia melihat sepasang mata yang dingin. Itu adalah kedinginan yang akrab dan wajah yang akrab. Ada juga rasa kehangatan yang terkandung dalam dinginnya. Kier. Wo Yuhao benar-benar terpana. Rasa sakit yang luar biasa segera berubah menjadi gelombang emosi. Dia membuka lengannya dan memeluknya dengan erat. Kier, dia adalah Kier. Dia bersandar ke pelukannya dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur hilang. Yang menggantikannya adalah kepuasan. Kepuasan itu datang dari hatinya. Tidak ada kekuatan tersegel yang memaksa mereka terpisah. Mereka berpelukan erat begitu saja. Rasa sakit yang dirasakan Wo Yuhao di dalam hatinya berangsur-angsur lenyap di tengah kelembutan ini. Dia juga memancarkan lebih banyak kekuatan sekarang. Kier, apakah ini benar-benar kamu? Wo Yuhao bertanya dengan lembut. Ya, ini aku. Bahkan aku selalu ingin bersamamu. Jangan sedih, bagiku ini mungkin sebenarnya hasil terbaik. Tapi Wo Yuhao ingin mengatakan sesuatu, tapi sekali lagi dia tidak dapat berkata-kata. Tidak ada tapi. Ketika aku membuat pilihan ini, aku pikir itu yang terbaik bagi kita. Aku menyatu ke dalam tubuhmu dan menjadi bagian darimu. Tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan kita lagi. Inilah yang aku inginkan. Selain itu, kekuatan jiwa dan asalku menyatu ke dalam Dong-er yang sedang tidur. Di bawah kendali kekuatan takdir inilah sebabnya dia memiliki kemampuanku dan Dong-er. Sekarang, dia telah memulihkan ingatannya. Dia adalah perpaduan antara Dong-er dan aku sendiri. Jiwaku ada di tubuhnya dan kemampuanku bersamanya. Karena itulah aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Yuhao, kamu tahu betapa bahagianya aku. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan cintamu untukku. Ini sudah cukup bagiku. Tetap bahagia dengan Dong-er, apakah dia Dong-er atau Tang Wutong. Dia cinta terbesarmu. Aku hanya bagian dari apa yang benar-benar kamu sukai. Ketika aku pertama kali mengubah diriku menjadi dia, aku sudah kalah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku mencintaimu, tapi dia lebih mencintaimu. Kamu memiliki sedikit perasaan untukku, tetapi seluruh hatimu adalah miliknya. Ini sudah hasil terbaik. Jangan sedih. Inilah masa depan. Aku akan lebih sedih lagi jika kamu seperti ini. Ketika kamu merindukanku, kamu bisa memeluk Wutong. Jika kamu bersama dengannya, itu akan seperti kamu dan aku bersama. Kamu, aku, dan dia tidak lagi bisa dipisahkan. Wo Yuhao linglung saat mendengarkan Wang Kier. Dia akhirnya mengerti mengapa jiwa bela dari Dong-er mengalami mutasi seperti itu. Setelah dia menjadi Tang Wutong, dan bagaimana dia bisa menggunakan tombak emas. Ternyata kekuatan Wang Kier memang ada di tubuhnya. Kier, kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Wang Kier tersenyum dan berkata, sebelum aku mengorbankan diriku untukmu, apakah kamu tidak mau mengorbankan hidupmu untukku? Meskipun kamu putus asa saat itu, aku masih sangat puas. Yuhao, aku mencintaimu. Kamu harus menjaga diri sendiri. Ingat, aku selalu di sisimu. Aku selalu di sini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai mata takdir Wo Yuhao serta seluruh dahinya. Ya, disitulah tengkorak takdir singa emas bermata tiga, emas redup, dipisahkan dari tubuh Tang Wutong dan menyatu kembali ke tubuh Wo Yuhao. Wo Yuhao hanya merasakan kelembutan yang tak terlukiskan, menyapu dirinya, menghilangkan rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Tang Wutong masih di tangannya. Dia tidak bangun. Air mata Wo Yuhao juga berhenti mengalir. Ya, Kier selalu berada di dalam tubuhnya, dan itu selama-lamanya. Air mata Wo Yuhao akhirnya mengering dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang di lengannya. Dia menyentuh rambutnya yang panjang, bergelombang, bermuda. Wo Yuhao akhirnya memanggilnya. Wutong. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan memberinya senyuman. Maafkan aku, Wo Yuhao berkata dengan lembut. Tang Wutong memelototinya. Aku harus menghukummu. Apa? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.